Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi. Kali ini kita akan membahas mengenai sistem reproduksi. Untuk membahas bab ini kita bagi dua ya, videonya ada dua ya. Yang pertama adalah sistem reproduksi pada laki-laki, yang kedua adalah sistem reproduksi pada perempuan. Baiklah, kita akan mulai saja pembahasannya. Yang pertama yaitu sistem reproduksi pada laki-laki ya. Nah, sebelum itu kita akan lihat dulu dari judul bab ini, sistem reproduksi. Bahwa reproduksi itu adalah proses menghasilkan individu baru dari organisme sebelumnya ya. Kembali produksi menghasilkan. Nah, jadi harus ada individu sebelumnya sesuai dengan teori biogenesis ya. Nah, tujuannya adalah untuk mempertahankan kelestarian jenisnya supaya tidak punah. Oke. Nah, pada manusia kita bagi dua ya, sistem reproduksi pada laki-laki. Yang pertama, untuk membahas sistem reproduksi pada laki-laki, kita bagi pembahasannya menjadi organ-organ reproduksi ya. Organ reproduksinya kita bagi dua, ada organ bagian dalam yang terdiri dari saluran-saluran reproduksi dan kelenjar-kelenjar reproduksi, dan organ bagian luar yang terdiri dari penis dan skrotum. Nah, kita bahas dulu yang organ bagian dalam yang terdiri dari saluran-saluran reproduksi. Saluran reproduksinya yaitu yang pertama adalah tubulus seminiferus. Kalau kita lihat gambar di sini, bentar saya ini dulu ya. Nih. Nah, ini tubulus seminiferus. Jadi ini adalah saluran halus berliku-liku yang panjangnya bisa mencapai 250 meter ya untuk satu testis ya. Dan ini saluran halus mikroskopis, jadi di packing sedemikian rupa di dalam testis sehingga cukup tempatnya segitu gitu ya. Nah, di dalam tubulus seminiferus seperti kita sudah bahas sebelumnya waktu kita membahas hormon ya, di dindingnya itu ada epitel yang kita sebut dengan epitel germinal yang mengandung miliaran calon-calon sperma dalam fase spermatogonium. Nah, kemudian akan mengalami proses yang namanya spermatogenesis, berubah menjadi sperma. Nah, sperma dalam tubulus seminiferus ini dalam kondisi yang belum berekor sehingga belum bisa bergerak dan akan disempurnakan di bagian berikutnya yang namanya epididymis ya. Tapi mengenai konsep ini ada juga buku yang mengatakan bahwa di dalam tubulus seminiferus sperma itu sudah jadi, sudah sempurna, sudah berekor gitu ya. Kita pakai dua-duanya aja ya. Nanti ada gambar yang memang di tubulus seminiferus itu sudah ada kepala, leher, dan ekor, tapi ada juga yang belum gitu ya. Kita dua-duanya kita harus ketahui ya. Nah, kemudian dalam tubulus seminiferus juga terdapat sel-sel interstisial atau sel ledi yang mensekresi hormon testosteron. Kita udah bahas hormonnya kemarin ya. Nah, saluran berikutnya adalah epididymis. Nah, ini ada di sebelah luarnya testis ya. Nah, sebenarnya saluran ini adalah saluran lanjutan dari tubulus seminiferus. Panjangnya sekitar 6 meter. Di sini tempat menyimpan sperma sementara kurang lebih 20 hari. Kemudian ada juga buku yang mengatakan bahwa disinilah sperma mengalami pematangan atau maturasi yang memberinya kemampuan bergerak atau motilitas dan kemudian menjadi fertil gitu ya. Nah, ketika dikeluarkan dari tubuh melalui proses yang namanya ejakulasi, maka otot polos pada dinding epididymis ini akan berkontraksi sehingga mendorong sperma menuju ke saluran berikutnya, yaitu vas deferens, gitu ya. Jadi tadi di sini ada tubulus seminiferus, kemudian berlanjut ke epididymis, kemudian berlanjut ke saluran yang ketiga, yaitu vas deferens. Nah, vas deferens ini kalau dilihat gambarnya, dia akan menuju rongga perut bagian bawah, kemudian mengitari, ini adalah kantung urin, vesika urinaria, kemudian kembali keluar tubuh menuju penis. Nah, ini namanya udah uretra. Kalau yang berada dalam penis ini namanya uretra. Jadi salurannya itu aja, tapi
tapi namanya berubah-ubah ya sesuai dengan tempatnya. Kalau di sini namanya tubulus seminiferus, kalau di sini namanya epididymis, ya ini namanya vas deferens. Nah, kalau di sini namanya uretra. Nah, kita sekarang masuk ke bagian yang ketiga, yaitu vas deferens. Ya, jadi ini adalah saluran lanjutan dari epididymis yang kemudian tadi ya dari area testis, skrotum kemudian menuju rongga perut bagian bawah. Nah, di sini si vas deferens itu akan bergabung dengan tiga kelenjar penghasil mani. Yang pertama adalah kantung mani atau vesika seminalis, vesikula seminalis. Ini ada sepasang di kiri kanan ya. Nanti kita bahas sendiri ya. Nah, sekarang kita lagi bahas vas deferens, kemudian akan berlanjut ke area yang namanya ductus ejaculatorius. Nah, ya, adalah saluran pendek yang menyalurkan sperma dari vas deferens dan cairan seminalis dari vesikula seminalis menuju uretra. Jadi areanya di sini. Ini ya, ductus ejaculatorius. Kemudian saluran berikutnya lanjutannya adalah uretra. Saluran ini berada di dalam penis. Saluran ini bisa dilewati urin, bisa juga dilewati oleh semen. Semen itu adalah campuran dari mani dan sperma. Jadi dia bisa dilalui oleh dua macam larutan ya, urin atau semen. Tapi tidak pernah keduanya keluar bersama-sama, ya, bergantian. Oke. Nah, kelenjar-kelenjar reproduksi pada laki-laki itu ada 3. Nah, ya, ini satu. Yang pertama vesikula seminalis, ini ada sepasang. Jadi karena ini gambarnya dari samping, yang kelihatan satu aja, yang satu lagi ada di balik sebelah sana gitu ya. Nah, ini sepasang masih berhubungan dengan vas deferens. Jadi ini ada salurannya. Jadi kelenjar ini mengeluarkan sekret. Sekretnya adalah cairan mani yang strukturnya itu kental, kekuning-kuningan dan bersifat alkali. Jadi ketika sampai di sini, sperma yang mengalir di dalam vas deferens akan bercampur dengan mani yang diproduksi oleh vesikula seminalis ya, yang kental, kekuning-kuningan dan alkali. Nah, dia juga mengandung mukus. Kemudian ada gula fruktosa. Nah, ini untuk nutrisi bagi sperma dan memudahkan gerakan sperma. Ada juga enzim koagulasi atau enzim yang mengentalkan gitu ya. Kemudian ada asam askorbat dan prostaglandin. Nah, ini sekarang spermanya sudah bercampur mani dari vesikula seminalis sepasang. Kemudian yang kedua ada kelenjar prostat. Kalau kelenjar prostat itu satu, ya satu, dia bentuknya melingkari, mengelilingi si apa namanya vas deferens tadi ya. Ini satu nih. Nah, ini ya yang bulat ini. Tuh. Nah, dia juga mengeluarkan cairan mani yang encer seperti susu, berarti warnanya keputih-putihan. Kalau yang tadi ini kekuning-kuningan gitu ya. Nah, si cairan mani dari kelenjar prostat ini mengandung enzim antikoagulan, kebalikannya dari si vesikula seminalis ya. Jadi dia anti penggumpalan, kemudian juga mengandung sitrat, ini juga adalah senyawa untuk nutrisi bagi sperma dan sedikit asam. Yang tadi alkali ya, yang sebelumnya. Pada orang di atas usia 40 tahun, kelenjar prostat seringkali mengalami pembengkakan atau dapat pula terjadi kanker prostat. Jadi bagian yang rentan bagi laki-laki untuk mengalami kanker ini adalah di prostat ini ya. Nah, kelenjar yang ketiga namanya kelenjar Cowperry atau bulbouretra. Ini juga sepasang, letaknya di dekat uretra. Jadi ini, nah ini ya sepasang. Nah, ini bulbouretra atau Cowperry. Nah, ini berarti yang paling ujung, vas deferens yang paling ujung udah dekat sama uretra gitu ya. Nah, sebelum ejakulasi, kelenjar ini mensekresi cairan seminal berupa mukus bening. Nah, jadi dia agak ada lendirnya, kemudian bening, gunanya menetralkan sisa urin pada uretra. Jadi dia kayak keluar duluan, kemudian membersihkan saluran uretra dari sisa-sisa urin.
gitu ya. Nah, kan saluran uretra itu untuk dua larutan tadi ya, urin bisa lewat situ, semen juga bisa lewat situ. Maka kalau semennya mau keluar, maka saluran uretra itu dibersihin dulu oleh kelenjar Kolperi ini, gitu ya. Oke. Nah, jadi ini jelasnya. Jadi di sini tadi ada, ini adalah testis, di dalamnya ada tubulus seminiferus, kemudian di sini adalah epididymis, ya, lanjutannya tubulus seminiferus, kemudian ini adalah vas deferens, masuk dia ke rongga perut bagian bawah, kemudian menuju ke belakang dari vesika urinaria. Nah, ini adalah vesikula seminalis sepasang, dia keluarkan mani yang kekuning-kuningan gitu ya tadi ya, ada fruktosanya, ada mukusnya juga. Kemudian ini adalah prostat. Nah, sampai di sini ketambahan lagi sama mani yang diproduksi oleh prostat yang warnanya keputih-putihan gitu ya, ada sitratnya. Nah, kemudian sampai di sini maka si cairan tadi akan bergabung dengan kelenjar bulbourethra yang mengeluarkan cairan bening mukus tadi. Nah, jadi sampai di sini maka si sperma tadi sudah lengkap bercampur dengan mani yang bersumber dari 3 kelenjar tadi, vesicula seminalis, prostat, dan kemudian kelenjar Kolperi gitu ya. Kemudian siap dikeluarkan. Tuh. Nah, kalau dari depan, nah ini adalah vesicula seminalis, kemudian adanya di dalam testis, kemudian ini adalah epididymis, kemudian ini adalah vas deferens. Nah, ini adalah kantung urinnya ya. Dia ke belakang dulu ya, kiri kanan sepasang ya. Kemudian kalau dari depan, maka vesicula seminalis ini nggak kelihatan karena dia ada di belakang sana. Nah, di belakang sana ya sepasang ya, vesicula seminalis. Nah, kemudian ini adalah prostat. Sebagian dibuka nih gambarnya. Kemudian yang ini bulat-bulat 2 ini adalah Kolperi atau bulbu uretra. Nah, ini adalah saluran uretra gitu ya. Oke. Jadi itu adalah saluran-saluran reproduksi dan kelenjar-kelenjar reproduksi pada laki-laki. Nah, selanjutnya kita bahas adalah organ bagian luar yang terdiri dari 2 bagian yaitu skrotum dan penis. Skrotum itu adalah kantung testis yang jumlahnya sepasang. Karena testisnya sepasang, maka kantungnya juga sepasang ya. Nah, masing-masing akan berisi dengan testis yang menggantung di luar rongga abdominopelvic. Jadi si skrotum ini letaknya di luar abdomen dan di luar pelvis, di luar perut dan di luar panggul gitu ya. Dia letaknya di pangkal paha ya, di luar pangkal paha. Oke. Nah, jadi dia menggantung di luar rongga perut dan di luar rongga panggul gitu ya. Nah, ini adalah kantung longgar yang terdiri dari kulit, kemudian fascia. Fascia adalah selaput pembungkus otot dan otot polos gitu ya. Nah, suhu dalam skrotum itu sekitar 2 sampai 3 derajat Celcius lebih rendah daripada suhu di rongga perut. Nah, ini adalah suhu yang paling pas untuk produksi sperma atau untuk proses spermatogenesis ya. Nah, jadi kenapa harus di luar tubuh? Karena tadi harus lebih dingin daripada di dalam rongga perut. Begitu juga karena ada laki-laki, perempuan itu adalah key and lock. Kalau yang satu jadi anak kuncinya, yang satu jadi lubang kuncinya. Nah, anak kuncinya ini adalah si yang laki-laki ini, ya berarti dia harus di luar. Itu oke. Nah, suhu yang tadi 2 sampai 3 derajat lebih rendah daripada suhu di dalam rongga perut itu dipertahankan oleh 2 macam otot yang ada di skrotum, yaitu otot dartos dan otot kremaster. Kalau lihat di sini ini adalah potongan melintang dari skrotum, dalamnya ada testisnya ya, ini ada testisnya, ini epididymis ya. Oke. Nah, yang merah ini adalah otot kremaster. Nih, otot kremaster. Nah, yang dekat kulit ini adalah otot dartos. Nah, ini yang dekat kulit ya, ini otot dartos. Jadi ini otot dartos, kemudian yang merah ini adalah otot kremaster. Nah, otot polos dartos adalah otot polos di bawah kulit skrotum yang dapat berkontraksi membentuk kerutan sebagai respon suhu dingin dan rangsangan seksual. Jadi kalau ada suhunya dingin, di luar suhu dingin dan kemudian ada rangsangan seksual, maka otot dartos ini akan berkontraksi sehingga kulit skrotumnya menjadi berkerut. Nah, sedangkan kremaster yang sebelah dalam
Ini adalah pengikat dari otot rangka. Jadi kalau ini otot polos ya, ini bekerja secara tidak sadar. Nah, otot rangka ini bekerja secara sadar ya. Nah, ini mengangkat testis dan mengatur suhu di sekitar testis agar lebih rendah daripada suhu tubuh. Jadi ya, ketika ini berkerut, kemudian ini terangkat, maka kemudian biasanya alat reproduksi ini udah siap untuk menjadi alat reproduksi, bukan menjadi alat ekskresi aja gitu ya. Oke. Nah, kemudian di dalamnya si skrotum tadi ada testis atau bahasa Indonesianya buah cakar ya. Nah, jadi kita udah sering banget bahas testis ya. Jadi ini sepasang berbentuk oval, struktur testis dari luar ke dalam. Nah, ini dari luar nih ada yang abu-abu. Ini adalah tunica vaginalis yang abu-abu. Kemudian putih, ini adalah tunica albuginea. Nah, kemudian ini sebagian yang putih dibuka ya, jadi dalamnya kelihatan. Ini sudah sering kita bahas, ini adalah tubulus seminiferus ya. Nah, jadi di sebelah luar ini adalah tunica vaginalis. Ini adalah membran serosa. Kemudian yang putih ini sebelah dalam ini adalah kapsul pembungkus. Ini jaringan ikat yang kemudian membentuk lobulus-lobulus. Jadi ini satu beginian, ini satu lobulus. Kurang lebih ada 250 lobulus yang di dalamnya ada tubulus seminiferus yang di packing sedemikian rupa sehingga cukup 250 meter yang tadi. Gitu ya. Nah, jadi di dalamnya tunica albuginea ini ada lobulus ya, ini segini itu satu lobulus. Nah, ini lobul ya, lobulus. Nah, yang di dalam setiap lobulus itu ada tubulus seminiferus. Nah, balik lagi kita bahas lagi tubulus seminiferus. Ini tadi struktur berpintal yang warna kuning tadi ya, keriting-keriting tadi ya, di dalam lobulus. Nah, ini tempat terjadinya spermatogenesis. Nah, jadi kalau kita buka potongan melintangnya, jadi kalau saluran tadi dibuka potongan melintangnya, jadi ini kalau dilengkapi ya, ini satu lingkaran ini ya segitu ya. Nah, bagian tengahnya salurannya yang lumen itu ada di tengah sini. Nah, ini dinding sebelah luar, ini ke dalam, kemudian ini lumen, gitu ya. Nah, ini adalah epitel germinal ya, epitel germinal yang mengandung sel spermatogenik. Jadi, ini ada sperma dalam berbagai fase. Yang nempel di dinding dekat dinding luar ini fase yang paling muda. Ini adalah spermatogonium yang menuju ke area tengah ke lumen ini sperma yang lebih lebih matang gitu ya. Jadi ini spermatogonium, kemudian akan berproses menjadi spermatosit primer, akan berproses menjadi spermatosit sekunder, kemudian berproses menjadi spermatid. Kemudian nanti akan menjadi sperma, gitu ya. Nah, jadi ini yang disebut dengan sel-sel spermatogenik dalam berbagai fase ini, ya. Nah, kemudian di antaranya ada sel-sel toli. Nah, kalau jadi ini ada sel utamanya, pasti ada sel penyokongnya. Nah, sel-sel toli adalah sel penyokong, pelindung, penunjang, pemberi nutrisi bagi sperma yang sedang tumbuh berkembang, gitu ya. Nah, kemudian di dinding sebelah luar, dinding di sebelah luarnya, yang sebelah luar banget, itu adalah sel interstisial atau sel Leydig. Ini adalah sel-sel penghasil hormon testosteron. Kalau penghasil hormon pasti dia berhubungan dengan pembuluh-pembuluh darah karena hormonnya akan berdifusi masuk ke pembuluh darah ya. Ini adalah penampang melintang dari pembuluh-pembuluh kapiler pada testis itu ya, pada tubulus seminiferus. Oke. Nah, pada janin, testis berada dalam ruang abdomen, rongga perut ya, kemudian turun ke dalam skrotum sebelum kelahiran. Ini sudah pernah kita bahas waktu kita membahas sistem gerak ya, bahwa pada janin laki-laki gitu ya, pada kalau bayinya laki-laki masih dalam ibunya masih mengandung, maka testisnya itu ada di dalam rongga perut gitu ya, belum turun ke dalam skrotum. Skrotumnya sudah ada, tapi belum berisi testis, gitu ya. Kurang lebih pada bulan kelima, ke-6 kehamilan, barulah kemudian testis itu keluar menuju ruangan skrotum. Keluarnya itu melalui celah paha, jadi celah pahanya itu bisa terbuka, kemudian testisnya keluar dari situ, gitu ya. Disebutkannya seperti itu. Nah, kemudian setelah testisnya keluar, celah pahanya akan menutup kembali.
gitu ya. Nah, itu sebelum kelahiran. Jadi kalau ibu hamil mau tahu jenis kelamin anaknya, maka disarankan di atas bulan kelima. Karena kalau sebelum bulan kelima, testis belum turun kalau bayinya laki-laki, jadi belum kelihatan ini sebenarnya bayinya laki-laki atau perempuan gitu ya. Masih menyerupai antara laki-laki dan perempuan karena skrotumnya masih belum berisi testis gitu ya. Nah, ada juga kasus ketika testis itu tidak turun setelah lahir. Nah, jadi kalau dia tetap berada dalam rongga perut testisnya, jadi skrotumnya itu kosong sampai lahir, sampai dewasa, maka ada ancaman bahwa dia akan mengalami kemandulan. Karena di dalam rongga perut itu terlalu panas untuk proses spermatogenesis, sehingga nanti spermanya pada mati gitu ya. Nah, jadi kalau ini terjadi, maka pada bayi yang baru lahir biasanya ditunggu sampai usia 1 tahun setelah lahir, itu ditunggu siapa tahu testisnya akan turun dengan sendirinya. Tapi kalau tidak turun dengan sendirinya, maka diturunkan melalui pembedahan celah pahanya, kemudian diturunkan, gitu ya. Nah, seorang pria tidak disarankan terlalu lama mandi di air panas atau berendam di air panas karena suhu panas itu bisa menghalangi proses spermatogenesis, bisa mematikan spermanya gitu ya. Jadi biasanya di tempat-tempat pemandian air panas itu ada tulisannya, banyak banget tulisannya di kolam renangnya. Tidak boleh lebih dari 20 menit ya, berendam di air panas tidak boleh lebih dari 20 menit gitu ya. Oke, jadi perhatikan. Nah, alat reproduksi luar yang kedua pada laki-laki adalah penis. Jadi penis ini adalah organ kopulasi. Jadi untuk menghantarkan sperma ke dalam tubuh perempuan ini adalah penis. Tapi di dalamnya itu ada saluran yang namanya uretra yang bisa digunakan untuk lewat dari 2 macam zat atau larutan, yaitu urin bisa lewat situ, kemudian sperma dan campuran mani yang disebut dengan semen juga bisa lewat situ. Ya. Nah, sekarang kita lihat dulu anatominya si penis. Dia terdiri dari bagian dari pangkal ke ujung, ada bagian akar, ini yang nempel di area rongga perut ya, bagian bawah. Kemudian ini ada bagian badan yang bagian tengah dan kemudian bagian kepala. Nah, di bagian badan ini tertutup oleh kulit yang lumayan tebal. Kemudian di dalamnya ada 3 rongga vaskuler atau rongga kavernus. Nah, di sini ada jaringan yang disebut dengan jaringan erektil seperti spons berongga gitu ya. Jadi kalau seperti spons itu dia bisa mengembang ya kalau berisi gitu ya. Nah, 3 rongga itu terdiri dari 2 yang namanya corpus cavernosum dan 1 corpus spongiosum. Nah, sedangkan area kepala atau gland penis ini kulitnya jauh lebih tipis sehingga dia lebih sensitif terhadap rangsangan seksual gitu ya. Nah, bagian kepala ini tertutup oleh lipatan kulit yang disebut dengan preputium atau pulp. Nah, ini bisa dibuang saat si anak laki-laki ini dihitan atau disirkumsisi ya. Nah, supaya tidak ada lagi lipatan kulit di situ karena keberadaan lipatan kulit itu sangat rentan untuk berkumpulnya kotoran-kotoran sehingga bisa berakibat pada misalnya radang pada saluran uretra gitu ya, maka kemudian dibuang. Nah, sehingga kalau lipatan kulit itu dibuang, maka area ini menjadi lebih sensitif, area kepala itu ya, menjadi lebih sensitif lagi karena kulit tipisnya itu kemudian agak lebih meluas lagi gitu ya. Oke. Nah, ini adalah anatominya gitu ya. Jadi ini adalah penis, jadi ada 3 rongga cavernous tadi ya. Nah, ini ada corpus spongiosum corpus cavernosum ini, kemudian corpus spongiosumnya ini dia mengelilingi uretra, bagian tengahnya uretra gitu ya. Nah, jadi kalau ini dipotong melintang, potongan melintangnya ini. Sehingga kita bisa lihat 3 rongga vaskulernya ya. Ini adalah rongga cavernus, ini rongga cavernus 2 ya, kiri kanan, dan yang ini adalah dibungkus oleh corpus spongiosum ya. Ini adalah
corpus spongiosum ya. Nah, jadi ini bagian ventral, ini bagian dorsal, berarti ini yang mengarah ke depan, ini yang mengarah ke area punggung atau dorsal, gitu ya. Nah, jadi uretra ada di sini, nah, di tengah-tengah ini, ya uretranya ada di tengah-tengah sini. Nah ya, dia itu dikelilingi oleh apa namanya corpus spongiosum, ya si uretra, nih yang ini tengah. Ini kalau gambarnya begini, jadi ini kiri kanan. Padahal ini melingkar ya 3 dimensinya. Nah ini potongan melintangnya. Nah, jadi rongga cavernous sama corpus spongiosum ini, jika ada rangsangan seksual karena dia terdiri dari jaringan erektil, maka rongga spon ini akan penuh berisi darah. Karena dia di sini ada pembuluh-pembuluh darahnya ya, ada arteri, ada vena gitu ya. Nah, ini akan mengisi rongga spons ini, sehingga kemudian tadi kan kalau dia spon dia bisa mengembang. Jadi kalau dia penuh dengan darah, maka area penis ini mengembang dan kemudian tegang, gitu ya. Nah, keadaan mengembang dan tegang ini disebut dengan ereksi. Nah, ini keadaan ereksi ini adalah syarat supaya penis bisa digunakan sebagai alat reproduksi. Kalau tidak dalam keadaan ereksi, maka penis digunakan sebagai alat ekskresi. Jadi uretranya bisa dilewati oleh urin aja, gitu ya. Tapi kalau dalam keadaan ereksi, maka uretra ini bisa dilewati oleh semen. Semen adalah campuran dari sperma dan mani. Oke. Nah, kemudian kita lihat bahwa di dalam tubulus seminiferus ini ada proses penting yang disebut dengan spermatogenesis, gitu ya. Di situ ada epitel-epitel germinal yang kemudian sel-selnya adalah sel-sel yang mengalami kekhususan disebut dengan spermatogonium. Nah, pada bayi laki-laki sejak di dalam kandungan gitu ya, spermatogonium itu sudah terbentuk selama perkembangan embrio dan perkembangan diri setelah lahir. Jadi bayi laki-laki lahir dalam testisnya sudah ada sperma pada fase spermatogonium. Kemudian dorman dulu, berhenti dulu berdiferensiasi, tidak berdiferensiasi, menunggu sampai masa pubertas, baru kemudian si spermatogonium ini akan berdiferensiasi sampai akhirnya menjadi sperma, gitu ya. Nah, kita lihat tahapan spermatogenesis ada banyak tahapannya. Yang pertama adalah mitosis, yang kedua adalah meiosis 1, kemudian meiosis 2, kemudian spermiogenesis atau maturasi, dan kemudian spermiasi. Ini gambarnya, kita lihat yang pertama dulu ya. Yang pertama fasenya adalah mitosis. Mitosis itu adalah proses reproduksi sel yang kemudian hasil akhir kromosomnya sama dengan kromosom induknya. Nah, kemudian hasil akhirnya dari satu sel induk menjadi 2 sel anak. Itu adalah secara garis besar seperti itu mitosis ya. Nah, jadi mitosis itu terjadi pada spermatogonium. Spermatogonium itu kromosomnya 2N. Jadi kalau di manusia spermatogonium itu berisi 46 kromosom, ya. Nah, spermatogonium ini yang letaknya dekat dengan membran tubulus seminiferus. Kemudian dia akan berproliferasi. Jadi dia akan memperbanyak diri secara mitosis. 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8, dan seterusnya. Nah, jadi dia begitu membelah secara mitosis, dan kemudian setiap spermatogonium akan berdiferensiasi menjadi spermatosit primer. Nah, jadi spermatosit primer ini juga diploid. 2N. Jadi spermatosit primer ini kromosomnya juga tetap kalau di manusia masih 46, gitu ya. Kalau kita lihat gambarnya di sini, jadi ini adalah spermatogonium, prosesnya terjadi di sini ya. Jadi ini adalah tubulus seminiferus dibuka, jadi area yang coklat ini. Nah, bagian tengahnya itu adalah lumen, gitu ya. Nah, jadi si spermatogonium adanya di dekat sama dinding sebelah luar. Nah, dekat sama dinding sebelah luar ya. Nah, jadi dia masih diploid. Mau lihat di gambarnya, ini di gambar ini diilustrasikan ada 4 kromosomnya. 1, 2, 3, 4. Ini diploid. Kemudian dia akan mengalami pembelahan secara mitosis berulang-ulang.
Ya, jadi banyak banget dianya gitu ya. Kemudian satu persatu akan berdiferensiasi menjadi spermatosit primer. Nah, ini spermatosit primer ya. Ini juga masih diploid. Nah, jadi kalau di sini dikatakan dia pada fase profase 1 pada meiosis 1 gitu ya. Nah, jadi ini si kromosom ini mengganda. Mengganda bukan mengganda ya. Jadi kalau ini namanya kromatid, ini namanya kromosom. Jadi ini lengannya 2, nih satu kromosom ini lengannya 2, kalau ini lengannya 4 jadi. Nah, jadi jumlahnya tetap 4 ya, 1, 2, 3, 4 ini, tapi lengan kromosomnya 4 gitu ya. Nah, ini adalah spermatosit primer. Oke. Nah, kemudian setiap spermatosit primer akan mengalami meiosis 1. Meiosis 1. Kita ingat dulu bahwa dalam satu proses mitosis itu sel yang membelah akan mengalami 4 fase ya, profase, metafase, anafase, dan telofase. Nah, setelah telofase dari satu sel induk kemudian jadi 2 sel anak. Kalau mitosis ini 2N, 2 sel anak itu juga masing-masing 2N dan 2N ya. Nah, kalau meiosis, satu meiosis utuh itu fasenya 8. Kemudian 8 fase ini dibagi 2, meiosis 1 dan meiosis 2 gitu ya. Jadi meiosis 1 itu 4 fase, meiosis 2 itu 4 fase. Pada meiosis 1, fase-fasenya adalah profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1. Meiosis 2, fasenya adalah profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu berlanjut terus. Tidak ada interfase, tidak ada fase istirahat. Beda sama mitosis gitu ya. Ini berlanjut terus gitu ya. Di akhir meiosis gitu ya, di akhir meiosis 2 gitu ya. Dari satu sel induk ini akan menjadi 4 sel anak. Kalau mitosis kan 2 sel anak ya. Kalau meiosis jadi 4 sel anak yang kromosom akhirnya, setiap sel anak itu kromosom akhirnya adalah haploid. Jadi kalau sel induknya adalah diploid, maka di akhir meiosis 2 itu sel anaknya ada 4, masing-masing kromosomnya N. N, 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 N. Gitu ya. Oke ya. Sekarang kita balik lagi ke sini. Meiosis 1. Jadi spermatosit primer akan mengalami meiosis 1. Setiap spermatosit primer membentuk 2 spermatosit sekunder. Ya. Nah, masing-masing spermatosit sekunder ini udah haploid, udah N. Nah, jadi ya. Ini kan spermatosit primer, ini masih 2N. Kemudian dia berkembang melalui proses meiosis 1. Nah, di akhir meiosis 1 dia akan menjadi 2 sel yang namanya spermatosit sekunder. Ini haploid, ini udah haploid. Jadi dari spermatosit primer ke spermatosit sekunder ini dia udah mengalami 4 fase, yaitu profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Nah, jadi di akhirnya ada 2 sel anak ya, yang masing-masing namanya atau fasenya ini adalah spermatosit sekunder. Kalau di sini ada 4 kromosom, masing-masing lengannya ada 4 juga, maka dari satu spermatosit primer ini, setiap spermatosit sekundernya kromosomnya udah 2, yang masing-masing lengannya 4. Ini 2, lengannya 4. Nah, kemudian spermatosit sekunder akan mengalami meiosis 2. Gitu ya, meiosis 2, pembelahan meiosis 2. Nah, setiap spermatosit sekunder akan menjadi 2 spermatid. Karena ada 2 spermatosit sekundernya menjadi ada 4 spermatid. Ini juga haploid. Dari spermatosit sekunder ke spermatid dia sudah melampaui 4 fase, yaitu profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Perhatikan di sini kromosomnya, ini tadinya 2, masing-masing lengannya 4, ini juga 2, masing-masing lengannya 2. Ya, ini lengannya 2, ini lengannya 2, 2, 2, 2. Nah, ini udah benar-benar haploid. Walaupun di sini juga udah haploid, ini haploid lagi.
Nah, jadi dari satu spermatogonium di akhir meiosis itu akan menghasilkan 4 spermatid yang kemudian nanti akan berkembang menjadi sperma, gitu ya. Proses dari spermatid menjadi sperma itu disebut dengan proses maturasi atau spermiogenesis. Jadi, setiap spermatid akan mengalami pematangan menjadi spermatozoid sehingga bentuknya lengkap, gitu ya. Ada kepala, ada leher, ada ekor. Nah, proses terakhir adalah spermiasi. Ini adalah proses pelepasan sperma dewasa ke rumen tubulus seminiferus, kemudian menjadi epididymis. Tadi ini sudah saya jelaskan ya bahwa ada dua pendapat ya. Ada yang di epididymis baru dikasih kelengkapan, kemudian ini ada yang di tubulus seminiferus sudah lengkap gitu ya. Oke. Nah, jadi ini prosesnya adalah maturasi, spermiogenesis, sampai kemudian bentuknya menjadi lengkap. Ada kepala, ada bagian leher, ini bagian tengah, kemudian ada bagian ekor, ya, yang berupa flagel, gitu ya. Di dalam kepala itu ada akrosom di ujungnya, dia berisi enzim, kemudian ada inti selnya, ini yang berisi kromosom, sekarang kromosomnya udah haploid, kalau di manusia berarti ada 23 gitu ya. Kemudian ada leher, ini isinya adalah mitokondria, ya mitokondria karena dia yang bikin ATP untuk sumber energi untuk pergerakan si flagelnya, ekornya, gitu ya. Nah itu bagian-bagian dari sperma, gitu ya. Nah, jadi di kepalanya ada inti haploid, udah kromosomnya, akrosom di dalamnya ada banyak badan Golgi yang mengsekresi enzim. Enzimnya adalah hyaluronidase. Enzim ini spesial untuk menembus dinding ovum. Ya, ini pada manusia ya, enzimnya hyaluronidase, ovumnya juga ovum manusia, gitu ya. Jadi tidak cocok untuk ovum yang lain, ya, ovum spesies yang lain. Kemudian bagian tengah ini ada mitokondrianya yang berbentuk spiral yang menyediakan ATP untuk pergerakan ekornya. Nah, ekornya adalah berupa flagel sebagai alat geraknya. Nah, bergerak ini penting karena dia harus bergerak menuju sel telur untuk fertilisasi. Sehingga kalau tidak bisa bergerak, maka tidak bisa berfertilisasi, gitu ya. Nah, sperma yang dikeluarkan tubuh sudah bercampur dengan sekret dari kelenjar kelamin sehingga terbentuklah struktur yang disebut dengan semen, gitu ya. Jadi semen itu adalah campuran antara sperma sama kelenjar mani, ya. Saat ejakulasi, ejakulasi adalah proses keluarnya semen dari tubuh itu melalui proses yang disebut dengan ejakulasi. Sekitar 2 sampai 5 mili semen dikeluarkan. Nah, padahal setiap milinya itu terkandung 50 sampai 130 juta sperma, gitu ya. Sehingga satu kali ejakulasi bisa terkandung 400 juta sperma. Banyak itu penting karena perjalanan dari perjalanan sperma menuju ovum itu cukup jauh untuk ukuran sperma dan penuh rintangan sehingga kemudian banyak sekali yang mati, yang bersisa hanya mungkin ratusan yang sampai di tuba falopi alat reproduksi perempuan, gitu ya. Yang sisanya sudah mati di perjalanan. Maka kalau tidak banyak produksinya, maka tidak ada yang sampai ke tuba falopi, gitu ya. Oke. Nah, ini adalah proses perkembangan sperma yang bentuknya awalnya cuma sel biasa gitu ya, sel dengan intinya gitu ya. Maka kemudian dia akan mengalami diferensiasi sampai bentuknya seperti ini. Nah, jadi di sini digambarkan organel pentingnya aja gitu ya, yaitu ada badan Golgi, kemudian ada vesicula acrosome gitu ya. Nah, badan Golginya ini akan menghasilkan enzim-enzim gitu ya. Kemudian vesicula acrosomnya nanti akan berisi dengan enzim-enzim itu. Kemudian bagian organel penting yang lainnya adalah sentriol. Karena dari sentriol ini akan berdiferensiasi memunculkan mikrotubula. Nah, mikrotubula ini akan tumbuh memanjang menjadi flagel, gitu ya. Nah, kemudian
Makin lama enzim yang terbentuk itu makin banyak sehingga akrosomnya kemudian makin terpusat di area ujung gitu ya. Sedangkan mitokondrianya itu akan mengalami apa namanya pergerakan menuju area bagian tengah gitu ya yang nanti akan membentuk area leher gitu ya. Sitoplasmanya makin lama makin hilang dan kemudian bagian tengahnya makin terbentuk yang isi utamanya adalah mitokondria yang berbentuk spiral. Nah, sedangkan area kepalanya juga kemudian bentuknya menjadi sempurna seperti ini, ada inti dan ada akrosomnya. Ekornya juga makin memanjang sampai kemudian bentuk akhirnya seperti ini. Jadi ada kepala yang isinya adalah inti dan akrosom, ya, kemudian ada bagian tengah yang bagian utamanya adalah mitokondria berbentuk spiral dan kemudian bagian ekor yang seperti flagel, gitu ya. Nah, sampai di situ pembahasan kita kali ini, gitu ya. Nanti akan kita sambung lagi di bagian kedua, yaitu sistem reproduksi pada perempuan. Nah, silakan dipelajari terlebih dahulu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.